Ada dua kelompok orang di kursi penonton yang lebih ekstrim. Beberapa dari mereka mengambil resiko dan memasang taruhan besar pada Jongkook. Karena kemungkinannya terlalu tinggi melihat Tianxun yang terluka parah dan berlumuran darah, melihat Xiao Yan masih berdiri, situasi pertempuran telah mengalami perubahan luar biasa, tidak ada yang mengharapkan adegan ini, bahkan Tuan Yuyan mengangkat alisnya mata indah menatap Xiao Yan dengan heran, auranya jauh lebih lemah, meski tubuhnya kuat keduanya bertemu di alam dewa abadi. Langkah ke-9 harus memiliki keunggulan absolut tanpa diduga, saya gagal di langkah ke-9. Petik 2. Yuyan juga memiliki tatapan penasaran di matanya. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zonggu dengan rasa ingin tahu. Yang terakhir tampak sangat bersemangat, tangan di kursi gemetar terus-menerus. Yuyan sedikit mengernyit dan menatap Xiao Yan lagi. Matanya bahkan memperhatikan tanda budak di leher Xiao Yan. Budak dewa yang sangat kuat, bagaimana Zonggu bisa mendapatkan ini dengan kekuatannya? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu, berpikir dalam hatinya. Tapi Yuyan tidak bergerak, dia sepertinya berencana untuk terus membaca. Pertarungan antara keduanya telah berakhir, mari kita lihat apa lagi yang terjadi selanjutnya. Xiao Yan juga terluka parah meskipun aku hampir tidak bisa berdiri sepenuhnya, bergantung pada klon kuat dari dewa asli dan dukungan fisiknya yang kuat. Kalau tidak, nasibnya hanya akan lebih tragis daripada nasib Tianxun. Xiao Yan bernapas dengan cepat namun hampir semua energi, darah, dan kekuatan abadi di tubuhnya terkuras. Kecepatan pemulihannya tidak lebih cepat dari Tianxun. Yang bisa kulihat sekarang hanyalah gigi terkatup, kumpulkan seluruh kekuatanmu untuk memulihkan lengan yang patah terlebih dahulu, pergantian telapak tangan yang sulit di telapak tangannya, pil bundar biru yang dilihat Xiao Yan di aliansi dewa pertarungan tiba-tiba muncul. Kalaupun ditelan langsung ke mulut, sebentar lagi Tianxun mengeluarkan raungan. Saya melihat cahaya biru keluar dari tubuhnya, tubuh yang hampir hancur mulai pulih dengan kecepatan luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening, terdengar suara retakan tulang yang bertabrakan di sekujur tubuh Tianxun. Seolah-olah kerangka yang hancur itu dengan cepat dibentuk kembali, dada yang cekung pun naik turun lagi, kulit pucat berangsur-angsur kembali warnanya. Kenapa, menurutmu kamu bisa menang dengan meledakkan alam dewa abadi? Tanda seru. Haha, tidak peduli bagaimana kamu menghitung hari ini, bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi, Anda akan mati di sini. Tianxun yang terluka parah sebenarnya meninggal setelah dia menelan pil biru. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Berdiri perlahan di bawah tatapan semua orang melihat pemandangan ini, semua orang merasa lega, jika Tianxun kalah tidak sedikit orang yang mengalami kebangkrutan. Banyak orang mempertaruhkan semua nilai kontribusinya itu, karena mereka datang ke sini dengan hati-hati. Berulang kali mereka semua takut gagal lagi pula, menurut mereka taruhan seperti itu seharusnya tidak menimbulkan ketegangan, bukan? Saya takut setengah mati. Saya pikir saya akan kalah. Ini sungguh tak tertahankan, jangan khawatir, bagaimana mungkin bisa kalah di langkah ke-9? Kecuali orang itu adalah dewa abadi yang lebih kuat, jelas mustahil. Penonton melihat ke arah Tianxun yang kembali berdiri. Sorak-sorai yang sudah lama terdiam terdengar kembali pada saat ini, meskipun tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan gas putih, namun, kecepatan pemulihannya jauh lebih lambat dibandingkan Tianxun. Setelah beberapa napas Tianxun di seberang sudah berdiri tegak, nafas yang kuat bergetar, semua noda darah di tubuh berserakan, rambut tidak berangin secara otomatis, nafas yang dihembuskannya bahkan lebih berdampak. Secara langsung, Xiao Yan, yang nyaris tidak berdiri di kejauhan, terguncang dan tertembak ke belakang. Kemudian pukulannya keras pada bagian tepinya. Melihat pemandangan ini, sorakan dari seluruh penonton membubung ke langit. Tianxun bahkan menginjaknya dengan telapak kakinya, seluruh tubuh menukik keluar bergegas menuju Xiao Yan,
telapak tangannya tiba-tiba terulur 5 jari meraih kepala Xiao Yan, mengambilnya. Darah tumpah dari sudut mulut Xiao Yan, dan tubuhnya terluka parah. Tampaknya berada di ambang mencapai batas. Apa, tidak ada bala bantuan lagi? Tian Xun mencibir dan menatap Xiao Yan yang malu. Tampaknya selama dia memiliki pemikiran saat ini, Xiao Yan dapat sepenuhnya musnah. Zonggu tiba-tiba tidak bisa duduk diam, tiba-tiba berdiri, matanya bergetar, dan bahkan Jin Dongming mengerutkan kening. Bagaimanapun, darah jiwa mereka ada di tangan Xiao Yan. Jika Xiao Yan meninggal maka mereka pasti akan mendapat serangan balik. Jin Chang sepertinya menarik napas lega saat ini. Segera, dia menatap Zonggu dengan mata sinis. Jangan bunuh dia, aku masih berguna untuk menjaga budak dewa ini. Suara Jin Chang perlahan keluar, seolah kemenangan telah ditentukan. Terdengar desahan lega dari kursi penonton. Banyak orang menghela nafas panjang. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, sepertinya tidak ada keajaiban yang akan terjadi. Petik 2. Mampu melawan langkah ke-9 seperti ini. Faktanya, pihak yang kalah tidak lagi berlaku tidak adil. Meskipun banyak orang tidak mau menerimanya, terdapat kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Mereka juga harus menerima kenyataan yang terjadi saat ini. Akui kekalahan, jongkok. Suara Jin Chang tiba-tiba keluar. Saya sebenarnya merasa memiliki peluang untuk menang saat ini. Dia mencibir di depan banyak orang. Melihat Zonggu yang sudah berdiri, sepertinya tidak ada rasa percaya diri saat suara Jin Chang terdengar. Meski banyak ejekan, itu pasti Jin Chang Daozi. Saya baru mendengar tentang Zonggu Daozi ini baru-baru ini. Kesenjangan keduanya masih terlalu besar, bahkan Zonggu ragu-ragu saat ini. Melihat kondisi Xiao Yan, jika dia tidak mengaku kalah lagi dia mungkin benar-benar akan dibunuh. Tapi Zonggu tidak berani menentukan pilihan karena suara Xiao Yan belum terdengar, tapi sekarang sepertinya tidak ada cara untuk kembali. Dia tidak tahu kenapa Xiao Yan masih tidak berbicara. Bahkan jika kamu kalah, kamu tidak akan mati dalam pertempuran. Zonggu mengepalkan tangannya. Tunggu hingga Xiao Yan mengiriminya pesan kapan saja. Dia juga sangat gugup sekarang. Ejekan Jin Chang. Zonggu juga tidak memperhatikannya. Lengan Tian Xun gemetar langsung menuju dada Xiao Yan. Dia ingin menggali hati Xiao Yan. Ledakan. Namun Tian Xun tidak mendapatkan imbalannya. Telapak tangannya tetap berada di depan dada Xiao Yan itu karena dia gagal menembus armor Xiao Yan. Pertahanan armor ini sangat kuat. Itu adalah harta karun yang bagus. Itu milikku sekarang. Tian Xun sedang mencoba melepaskan baju besi Xiao Yan. Tapi saat dia meraih armor Xiao Yan, tiba-tiba sebuah tangan keluar meraih pergelangan tangan Tian Xun. Apakah kamu layak? Suara Xiao Yan tiba-tiba terdengar, dan Tian Xun tercengang. Segera ada kekuatan besar dan terdengar bunyi klik. Pergelangan tangan Tian Xun langsung hancur lalu tiba-tiba, dia mengusirnya. Kekuatannya begitu besar sehingga Tian Xun berguling-guling di tanah selama beberapa saat. Ia bahkan berhasil menstabilkan sosoknya di lapangan. Sosok Xiao Yan terangkat tertiup angin. Tanda bintang di antara alis terus berkedip api dan hati guntur untuk sementara tidak tersedia, tapi selain itu kekuatan klon dewa asli Xiao Yan belum sepenuhnya meledak. Kebisingan di kursi penonton sekali lagi, pemandangan itu menjadi hening sesaat.